Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kepada mahasiswa, selamat belajar kembali. Dan di minggu ini kita akan bahas materi perkuliahan, di mana ringkasan materi perkuliahan saya sampaikan di video setelah ini. Ya, salam sejahtera rekan-rekan mahasiswa. Sekarang kita udah di sesi 4 di mata kuliah teori portofolio dan analisis investasi. Dan kemarin minggu lalu kita udah belajar tentang saham, salah satu surat berharga. Di mana minggu lalu kita belajar tentang apa itu harga saham, nilai buku, nilai pasar. Dan juga di forum minggu lalu kita bahas tentang apa itu saham biasa dan saham preference. Nah, silakan Anda pelajari kembali, baca forumnya, dan ada catatan-catatan saya untuk diperdalam. Jadi Anda benar-benar memahami materi perkuliahan kita. Oke, di minggu ini kita akan bahas tentang obligasi ya. Obligasi ini adalah salah satu bentuk investasi dan salah satu bentuk surat berharga. Kalau bahasa awamnya, obligasi ini adalah surat hutang. Jadi ada surat pernyataan hutang, surat perjanjian pada suatu perusahaan yang membutuhkan modal, di mana dia memberikan surat hutang kepada pemodal, di mana dengan membeli surat hutang tersebut ada komitmen untuk membayar bagi hasil atau manfaat atau selisih atau bunga dari surat hutang yang sudah ditawarkan. Oke, di obligasi ini ada juga di materinya Anda baca nanti ya, ada juga pembahasan tentang nilai intrinsik obligasi, sama seperti di saham, apa itu nilai intrinsik, dan ada juga pembahasan nilai sekarang obligasi. Jadi saya ambil dari buku materi pokok teori portofolio, silakan Anda pelajari. Tapi di sini saya akan beri contoh sekilas. Dengan membahas contoh ini saya harap akan menjadi paham apa maksud dari nilai intrinsik obligasi. Jadi nilai intrinsik obligasi adalah nilai asli atau nilai berapa sih nilai asli atau nilai pasti awal suatu obligasi ya. Contoh misalnya ya tanggal 1 tahun 2016 obligasi diterbitkan oleh PT Angkasa Pura 10 tahun. Jadi menerbitkan Angkasa Pura 1 jatuh tempo 10 tahun. Nilai nominalnya 1.500.000, ini tahun 2016 ya. Tanggal jatuh temponya atau maturitinya November 2026, 10 tahun ya, 2016-2026. Membayar kupon tahunan 8,55%. Berapa nilai intrinsik obligasi di tahun 2018? Jadi kita lihat nilai asli tahun 2018. Jika suku bunga diskonto adalah 7% setahun. Jadi di tahun 2016 sampai tahun 2018 berapa nilai intrinsiknya? Apabila obligasi tersebut jatuh tempo 10 tahun ya, yaitu tahun 2026. Ini dihitung. Perhitungannya sederhana, logikanya adalah jika bunga obligasi per tahun tetap 8,55%, berarti per tahunnya 128.250 ya. Nah, kita hitung nih berapa tahun dari 2016 sampai 2018 ya, mau dicari itu berapa tahun? 16, 17, 18, 2000. Oke, kita cari. Kalau kita sampai 2026 berarti 10 tahun ya. Itu 2 ya, ini 2018 sampai 2026. Nah, dihitung. Ini perhitungannya adalah nilai obligasi tadi K. Ini K ya. K. Nilai pendapatan tetap 128 tadi di atas ya 128 dibagi nilai bunga pada tahun pangkat tahun ke 1, 2 sampai tahun ke 10. Dapatlah nilai intrinsiknya. Hal juga kalau nilai sekarang berarti di present value kan nilai intrinsiknya ya. Kita lihat ya present value. Ini nilai jatuh tempo tahun ke N dibagi suku bunga diskonto rate-nya pada tahun 2N. Oke, contoh kasusnya ini. Nilai jatuh tempo 1 juta dengan waktu sampai jatuh temponya 5 tahun.
Berarti nilai saat sekarang adalah 1 juta dibagi nilai bunga pangkat kelima 5 tahun, berarti nilai 1 juta ini kalau ditarik sekarang nilainya 700.000. Itu nilai present value. Oke, mungkin itu logika dari obligasi, nilai ekstrinsi obligasi. Terima kasih, selamat belajar.